Baik, Assalamualaikum Pak Badawi. Waalaikumsalam, Bidi. Apa kabar? Alhamdulillah baik Pak. Oke, kita lagi ngobrolin apa untuk sesi sekarang? Terkait perencanaan jangka menengah perusahaan Pak. Tentu Oke, kita tahu kan perencanaan merupakan proses terpenting dari semua fungsi manajemen karena tanpa perencanaan fungsi-fungsi lain seperti pengorganisasian, pengarahan, dan pengontrolan tidak akan dapat berjalan gitu ya Pak. Nah mungkin boleh nih Pak dijabarkan terlebih dahulu sebenarnya apa sih Pak rencana jangka menengah perusahaan itu? oke, thank you, Widi. Jadi, mungkin banyak yang masih awam ya berkaitan sama perencanaan. Jadi, secara umum, perencanaan itu kita bagi menjadi empat. Yang pertama itu adalah strategic planning, ya, yang kita sebut di Indonesia itu RJBP, ya. Kemudian juga ada tactical planning, ya, lebih taktis. Kemudian juga ada operational planning, dan yang terakhir contingency planning. Nah, kalau secara umum ya sebetulnya kalau perencanaan jangka panjang itu durasi itu adalah 15 sampai 30 tahun. Ya, jadi saya pernah membuatkan klien saya perencanaan jangka panjang itu sampai 15 tahun. Jadi saya membuat semacam 5 tahap gitu, 3 tahap. Satu tahap itu 5 tahun. Nah, jadi itu yang jangka panjang. Nah, sebetulnya yang namanya jangka menengah itu adalah durasi tahunnya adalah 3 sampai 5 tahun. Nah, jadi setelah kita memiliki perencanaan jangka panjang, ya, kita anggaplah 15 tahun. Nanti kita bagi per 5 tahunan. Nah, misalnya 5 tahun pertama kita fokus untuk pengembangan internal, gitu ya. 5 tahun berikutnya kita fokus untuk ekspansi pasar di regional, ya. 3 tahun berikutnya kita bisa ekspansi pasar sampai kepada Asia Pasifik, misalnya begitu. Nah, maka RJP, rencana jangka menengah perusahaan ini, RJMP ini, itu adalah per 5 tahunan tadi. Ya, bagaimana kita misalnya menciptakan sebuah kekuatan, penguatan internal untuk menuju tujuan jangka panjang tadi. Ya. Jadi kalau jangka menengah itu sebetulnya adalah bagaimana cara perusahaan untuk dapat menerapkan perencanaan jangka panjang di dalam kurun waktu yang lebih singkat, begitu, Budi. Berarti perencanaan jangka menengah ini bagian dari perencanaan jangka panjang begitu ya Pak? Betul, betul. Jadi kita Baik. tidak bisa ya secara secara terbalik. Artinya kita membuat perencanaan untuk 1 tahun, terus tahun depan kita membuat perencanaan 5 tahun. Sebetulnya nggak boleh. Ya, secara ideal memang kita harus punya garis jangka panjangnya dulu. Ya, kayak Indonesia ini kita sudah punya arah sampai 2085 atau 2075, saya lupa. Ya, nah sehingga di bagaimana tahapan kita menuju ke sana, ya salah satunya kita menciptakan SDM unggul, gitu kan. Sekarang banyak BUMN itu kalau tidak salah kurang lebih 20% ya, itu alokasi beban perusahaan itu untuk training, untuk pelatihan SDM. Kemudian Indonesia juga memberikan banyak beasiswa bagi pelajar, ya. Dan ini merupakan salah satu tahapan untuk menuju arah Indonesia di jangka panjang ke depan. Nah, perusahaan juga begitu. Saya punya klien, dia punya tujuan untuk IPO. Ya. Akhirnya apa? Kita membuat sebuah perencanaan jangka panjang di 15 tahun, dan dia ingin di tahun ke-10 itu sudah IPO. Nah, maka di 5 tahun pertama kita perbaiki internalnya. Ya. Kita lakukan valuasi sahamnya. Kita lakukan beberapa penyesuaian di internal perusahaan. Dan nanti pada akhirnya di tahun ke-10 kita bisa IPO. Ya, nanti kapan? Tentunya tahapan sebelum ke IPO kita lakukan dulu misalnya di private equity market dulu, ya, baru ke IPO. Semacam itu. Jadi tahapan. Oh iya. Kemudian apa saja Pak manfaat dari RJMP ini bagi perusahaan? Oke, tentunya kita di perusahaan ini kan banyak orang ya, banyak orang. Karena banyak orang juga pikirannya macam-macam. Apalagi kalau background pendidikannya berbeda-beda, pasti juga akan memberikan sebuah tantangan atau bahkan hambatan, ya, obstacle bagi perusahaan untuk maju ke depan.
kalau kita tidak memiliki satu kesamaan kemana kita akan bergerak. Ya. Nah, ketika kita memiliki perencanaan jangka menengah, sebetulnya alat itu bisa digunakan oleh perusahaan untuk berkomunikasi kepada semua karyawan dengan berbagai background bahwa tujuan perusahaan di dalam jangka menengah depan itu akan sesuai seperti ini gitu. Nah, sehingga apa? Dalam komunikasi yang tepat itu akan memudahkan semua sumber daya. Ya, kalau kita bicara sumber daya bukan hanya SDM, tapi juga material, kemudian pasar, ya, jaringan dan lain sebagainya. Itu kita gerakkan untuk menuju tujuan yang sama. Ya, sehingga bagian marketing dia memiliki sumber daya pasar, sumber daya supplier misalnya, atau sumber daya distributor, sumber daya merek. Nah, itu dikelola supaya satu tujuan menuju arah yang sama dengan direktorat SDM, dengan direktorat misalnya procurement dan lain sebagainya. Ya, bayangkan kalau perusahaan tidak memiliki perencanaan jangka menengah, apa yang terjadi? Semua orang bisa menafsirkan visi misinya sendiri-sendiri. Nah, sehingga masing-masing direktorat akan lari nggak tahu kemana. Beda-beda, arahnya beda-beda. Begitu, Widi. Oh iya Pak. Jadi rencana dengan adanya rencana strategis ini organisasi itu lebih terencana, lebih terarah dan apa ya, lebih sistematis gitu ya Pak dalam mencapai tujuannya. Iya, betul. Karena memang di dalam perencanaan jangka menengah ini kita ada tahapan, ada roadmap, semacam pathway gitu ya, pathway. Misalnya Iya. kita bicara 3 tahun gitu ya, jangka menengah 3 tahun. Tahun pertama kita fokus kepada pengenalan merek. Misalnya kita punya produk baru, ya. Kita punya produk baru, maka tahun pertama bagaimana kita menciptakan brand awareness, ya. Kemudian ketika tahun pertama brand awareness itu sudah efektif, maka kita lanjut ke tahun kedua yaitu brand image misalnya begitu. Bagaimana kita menciptakan sebuah image di pasar ketika membeli produk kita atau menggunakan jasa kita itu sudah mendapatkan semacam perceived value gitu ya. Jadi misalnya kita jualan apa contohnya itu tolak angin ya. Saya nyebut contoh tolak angin. Ada satu mekanisme pasar komunikasi merek yang dilakukan adalah orang pintar minum tolak angin gitu kan. Sehingga apa image yang akan kita tangkap gitu ya. Kalau kita masuk angin, kalau kita pinter ya kita minum tolak angin dong gitu. Nah, ini adalah pembangunan citra ya, citra merek ya di dalam pasar pemasaran. Nah, kemudian setelah kita berhasil dalam menciptakan semacam brand awareness, kemudian dilanjutkan dengan brand image yang tepat, maka di tahun ketiga kalau kita ideal ya, kita bisa mendapatkan brand equity yang tepat. Ya, jadi brand itu akan bisa memiliki sebuah value yang tinggi dan bisa menghasilkan profit yang luar biasa. Nah, pada tahapan ini brand equity akan sangat powerful. Nah, jadi ini salah satu pathway atau roadmap yang harus kita lakukan di dalam perencanaan jangka menengah. Nah, kenapa kita perlu mencapai brand awareness, brand image, brand equity supaya semua sumber daya di perusahaan ini selaras. Ya, jangan sampai nanti satu divisi dengan divisi yang lain punya pandangan yang berbeda. Satu divisi fokus membangun brand image, padahal divisi yang lain kita masih sadar bahwa merek kita itu belum dikenal di masyarakat. Ya harusnya brand awareness dulu gitu. Nah, ini kalau bicara tentang merek, tentang brand. Tidak hanya itu ya, di bagian keuangan pun juga sama. Ya, sebelum kita memperbaiki misalnya kita melakukan re-engineering sebuah keuangan di perusahaan kita, maka juga ada tahapan-tahapan. Ya, rasio apa yang harus kita perbaiki di tahun pertama. Kemudian tahun kedua, rasio apa yang harus kita push supaya perusahaan ini bisa lebih berkembang dan lain sebagainya. Maka tadi contohnya kalau mau IPO ya tidak mungkin kita punya keinginan IPO tahun ini, tahun depan langsung IPO. Itu nonsens ya, nonsens. Iya, Begitu betul. ini. Iya, Ya. jadi manfaatnya ini sangat banyak ya Pak bagi perusahaan. Kemudian apa saja Pak komponen dari RJMP ini? Secara umum pasti kita perlu melakukan review ya. Kita melakukan review dari perencanaan jangka panjang kita. Posisi kita sekarang ini di mana? Ya. Misalnya jangka panjang kita mau dari Surabaya mau ke Singapura misalnya ya. Ya, anggaplah begitu.
Di jangka menengah ini kita harus melihat apakah perjalanan kita ini sudah on the track. Misalnya kita dari Surabaya, ya, terus kita ke Jakarta, dari Jakarta kita ke Medan, ke Batam, baru ke Singapura. Nah, harapannya begitu pathway-nya, ya, roadmap-nya. Ternyata ketika kita evaluasi, justru posisi perusahaan kita nggak di situ, tapi di Sulawesi. Justru menjauh, kan? Nah, jadi tahapan pertama, susunannya pasti kita melakukan evaluasi dulu dari perencanaan jangka panjang. Dan kita bisa melihat posisi saat ini itu perusahaan ada di mana. Itu yang pasti kita lakukan. Nah, berikutnya kita perlu melakukan adjustment. Dari perencanaan jangka panjang yang kita miliki, apakah targetnya, apakah KPI-nya itu masih relevan. Ya, contohnya kita memiliki target dalam 1 bulan kita mendapatkan anggaplah 50 klien baru. Nah, ternyata di bulan-bulan sebelumnya atau tahun-tahun sebelumnya 1 bulan itu kita sudah mencapai 55 klien baru. Nah, artinya target itu sudah tidak relevan. Harus kita adjustment bahwa target yang harus kita canangkan untuk jangka menengah ini itu harus bigger than 50, ya, dianggaplah 60 atau 70 dan lain sebagainya. Nah, tahapan berikutnya tentunya kita melakukan salah satunya financial modeling. Ya, kita dengan adjustment target, kita dengan melihat posisi perusahaan ada di mana, maka kita perlu melakukan financial modeling, ya, secara umum begitu, financial modeling. Apakah nanti kita cek lagi rasio neraca, laba rugi, arus kas, dan lain sebagainya. Apalagi biasanya di tengah jalan ini juga ada, kalau perusahaan kita seksi, ya, perusahaan kita sangat menarik, investor itu akan datang. Nah, ketika investor itu datang, maka ya di dalam RJP, rencana jangka menengah perusahaan itu, kita juga harus berpikir tentang apakah skema right issue ataukah skema split share gitu ya, dan nilainya berapa itu bisa kita lakukan gitu ya. Nah, meskipun nanti ditindaklanjuti dengan kajian valuasi perusahaan atau kajian yang lain. Ya, seperti itu, Didi. Berarti diawali dari penggalian arah perusahaan terlebih dahulu ya Pak, dari Ya, betul. misinya, kemudian tujuannya, kemudian baru dilakukan analisa posisi saat ini, kemudian Betul, ya. dianalisis dengan menggunakan beberapa alat seperti itu ya. Yes. Kemudian apa saja Pak dampak positif dari RJMP ini bagi stakeholder? Tentunya dampak positif ini bisa kita bagi di dalam beberapa kategori. Pertama, kalau dalam aspek keuangan itu akan memudahkan perusahaan untuk ke investor, gitu ya. Jadi di dalam perusahaan pasti setahun sekali lah minimal kita ada RUPS, ya. Nah, di dalam RUPS kita bisa menyampaikan bahwa perusahaan kita existing seperti ini, adjustment target seperti ini, financial modelingnya seperti ini, dan itu akan memudahkan para stakeholder di dalam menyampaikan kinerjanya kepada para pemegang saham dan kepada investor terutama. Nah, pada aspek operasional ini akan memberikan efisiensi dan efectivity ya, efectivity. Perusahaan bisa memberikan sumber daya yang proporsional untuk mencapai target yang sudah kita canangkan. Jadi tidak ada semacam residu ya atau sumber daya yang terbengkalai misalnya, karena semua terarah. Kemudian dari alokasi budget ya. Ketika kita sudah memiliki arah yang jelas di dalam jangka menengah, kita bisa mengatur budget kita. Kita bisa mempersiapkan cost structure kita atau bahkan juga cash management kita. Banyak loh ini perusahaan itu kelihatannya mengambil banyak proyek gitu ya, dapat tender sana sini. Tapi sebetulnya posisi keberadaan kecukupan kas itu nggak ada. Jadi manajemen kasnya berantakan. Nah, kenapa begitu? Karena ya tidak terstruktur, ya tidak dikelola dengan baik. Kemudian manfaat dari SDM. Nah, ketika kita sudah punya arahan, maka SDM sendiri akan lebih mudah di dalam mencapai KPI. Ya, baik itu key performance indicator pada level perusahaan untuk para direksi, kemudian KPI pada level departemen untuk para manajer, bahkan sampai kepada KPI individual. Ya, itu akan bisa kita lakukan kalau kita memiliki rencana jangka menengah. Ya.
Jadi perencanaan jangka menengah ini kan dibuat beriringan dengan strategi yang dibuat dari pimpinan puncak ya Pak. Sehingga dalam RJMP ini fungsi koordinasi antar bagian atau antar unit kerja ini lebih optimal begitu ya. Betul, ya. Oke. Kemudian apa saja Pak alat analisis yang digunakan dalam penyusunan RJMP ini? Oke, secara umum kita masih menggunakan beberapa alat di dalam manajemen strategi ya. Kalau memang kita mau melihat posisi perusahaan secara general, ya itu kita bisa pakai analisis SWOT. Ya nanti orientasinya kepada SWOT metric. Ya, kita akan menghubungkan kita punya kekuatan, ya bagaimana kekuatan ini bisa mendapatkan opportunity, peluang. Kita punya kekuatan bagaimana untuk menghindari atau menghadapi ancaman. Kemudian kita punya kelemahan, ya bagaimana kelemahan ini tidak menghalangi kita untuk mendapatkan opportunity yang ada di depan mata kita. Dan bagaimana weakness ini, kelemahan ini tidak memperburuk suasana atau memperburuk kondisi ketika ancaman datang. Nah ini salah satu alat yang bisa kita pakai, yaitu analisis SWOT, ya, SWOT metric. Kalau kita mau melihat posisi, seperti saya sampaikan tadi, apakah kalau dari Surabaya mau ke Singapura, ya posisinya harusnya idealnya ya di sekitar Jakarta, Medan, Batam. Ternyata posisi bisa aja di Sulawesi, justru menjauh ya dari visi perusahaan. Iya. Nah, kita bisa pakai analisis IVEV ya, matrik internal eksternal. Jadi tergantung juga kondisi perusahaan. Kalau memang perusahaan kita butuh analisis sampai kepada misalnya profiling dari produk perusahaan atau jasa perusahaan, kita bisa pakai pemetaan produk ya, bisa pakai daya tarik daya saing. Nah, itu juga ada. Itu kalau di textbook ya atau di dunia akademis kita melihatnya GE metric ya, General Electric McKinsey metric. Nah, itu dulu dipelopori oleh McKinsey ketika dia menyelesaikan masalah di General Electric. Ini salah satu alat saja. Nah, untuk implementasi atau mempostulat strategi untuk jangka menengah, ya kita bisa pakai berbagai macam. Ya. Ada beberapa pola ketika saya perhatikan di beberapa klien saya. Ada yang menggunakan balance scorecard. Nah, ini paling simple. Banyak perusahaan menggunakan balance scorecard. Sehingga kita tahu mapping strateginya kemana. Kemudian kita buat 4 persepsi ya, 4 perspektif, sorry. Mulai perspektif keuangan, perspektif marketing, perspektif proses internal, sampai ke perspektif learning and growth. Nah, tapi juga ada beberapa perusahaan, misalnya dipakai sama BCG ya, Boston Consulting Group, itu mereka tidak menggunakan konsep strategi map atau balance scorecard. Mereka memiliki tematik. Nah, jadi perusahaan ini 5 tahun ke depan atau 3 tahun ke depan punya tema apa gitu. Misalnya kalau di BUMN itu temanya kan ada 5 ya, aspek ekonomi sosial, aspek teknologi, aspek pengembangan talenta. Nah, beberapa konsultan, salah satunya Boston Consulting Group yang ada di Indonesia, itu menggunakan 5 program prioritas BUMN ini di dalam menyusun strategi. Jadi apapun strategi perusahaan itu harus ada korelasinya dengan 5 arah strategis itu, begitu. Jadi tergantung dari seberapa kompleksitas perusahaan dan pendekatan apa yang mau kita pakai untuk perusahaan itu, gitu. Oh iya, baik. Jadi alat analisisnya ini sifatnya lebih fungsional gitu ya, Pak? Betul, lebih Disesuaikan fungsional. dengan kebutuhan gitu ya. Betul. Oke. Kemudian bagaimana, Pak, metode kerangka berpikir yang digunakan untuk menyusun RJMP ini? Secara umum, kerangka berpikir ini kita awali dengan analisis visi misi. Ya, kadangkala ya saya melihat beberapa perusahaan yang membutuhkan rolling plan ya. Tentunya sebelum kita lakukan rolling plan, kita perlu melakukan bisnis study dengan kondisi existing itu apakah perusahaan masih relevan ya bertahan di dalam bisnis itu atau justru sebetulnya perusahaan ini bisa lari lebih kencang dengan banyak variasi produk dan layanan itu bisa juga. Nah, di dalam rolling plan itu yang pasti kita lakukan analisis visi misi. Kalau memang perlu dirubah ya why not ya kita harus berubah itu. Kemudian kita tentukan tujuan yang spesifik. Kita mau kemana ya di dalam jangka menengah ini. Ibaratnya kita mau ke Jakarta ya dari Surabaya sebelum ke Singapura. Kita mau pakai apa nih Widi? Apakah Widi lebih
prioritas atau lebih memiliki preferensi menggunakan pesawat terbang, ataukah menggunakan kereta api, apakah menggunakan mobil misalnya, atau menggunakan bus misalnya. Nah, itu tergantung preferensi perusahaan. Ya. Ada juga perusahaan punya mimpi bagus gitu ya, tapi sumber dayanya tidak ada, Widi. Akhirnya apa yang dilakukan? Ya sudah, ke Jakarta naik sepeda motor misalnya begitu. Dengan sumber daya yang terbatas. Tapi tidak masalah, karena dengan sumber daya yang terbatas dia punya tujuan, sepanjang punya tujuan itu aman. Ya, kita punya arah mau kemana. Nah, setelah kita tentukan analisis visi misi tujuan, maka kita perlu melihat kondisi existing ini seperti apa. Kalau dalam konteks mau ke Jakarta, misalnya kita menggunakan kendaraan mobil ya, kita harus cek berapa jumlah bensin yang kita miliki saat ini. Ya, nggak mungkin dong kita punya kapasitas bensin hanya 10 liter mau ke Jakarta. Ya kan? Kita Iya, bisa betul. bangkrut di tengah jalan kan? Ya. Nah, perusahaan juga gitu. Kita harus cek kondisi existing. Ya. Perlayanan atau perjasa ini menghasilkan profit berapa. Kita harus tahu kelemahan perusahaan yang fundamental apa. Apa yang harus dikurangi. Misalnya kita bicara Blue Ocean gitu ya. Blue Ocean strategi. Pakai alat Blue Ocean. Kita bisa petakan tuh. Apa saja faktor-faktor di perusahaan yang harus kita buang, kita delete. Ya. Kemudian faktor-faktor apa saja di dalam perusahaan yang harus kita kurangi. Jangan sampai misalnya kita mau ke Jakarta, kita pakai apa? Misalnya pakai Avanza atau Innova gitu ya. Kita bawa 7 orang. Nah, ini kan sudah penuh ya mobil ini. Dan kapasitas tekanan orang kan juga nggak tinggi. Terus kita mau bawa kasur misalnya. Nggak mungkin kan? Nah, Iya, betul, kalau betul. posisi existing, posisi terkini mobil itu ada beban yang berat, maka harus kita kurangi. Ya. Beberapa barang yang harus kita bawa ke Jakarta, ya sudah kita titip pakai ekspedisi misalnya. Nah, ini kan sebuah taktik ya. Setelah kita tahu kondisi existing perusahaan. Nah, kemudian juga faktor-faktor apa yang harus kita tingkatkan. Ya, kita tingkatkan supaya kita mampu ke Jakarta dari Surabaya. Tadi contoh misalnya bensinnya itu masih 10 liter. Maka yang harus kita tingkatkan adalah jumlah bensin. Ya. Kita isi penuh misalnya. Dan itu supaya apa kita tingkatkan. Nah, kemudian yang terakhir, apa yang harus kita ciptakan yang belum ada di dalam perusahaan kita. Misalnya di mobil belum ada snack, belum ada minuman. Nah, harus kita ciptakan. Kita beli misalnya Aqua 1 kardus gitu. Kita beli snack 1 kardus supaya apa? Untuk bekal perjalanan. Ya, perusahaan juga begitu. Kalau perusahaan itu belum memiliki misalnya sustaining innovation misalnya, inovasi-inovasi selama ini stagnan, tidak ada perubahan, maka kita harus menciptakan itu. Kalau perlu dibuat divisi baru, ya divisi khusus untuk perencanaan dan berpikir kreatif untuk mengembangkan perusahaan. Nah, setelah kita mengetahui posisi existing ya, posisi perusahaan saat ini, barulah kita berangkat ke Jakarta. Nah, berangkat ke Jakarta dari Surabaya inilah kita butuh strategi. Nah, strategi itu kita bisa memilih ya strateginya. Misalnya kita memiliki strategi setiap 2 jam sekali kita istirahat. Nah, atau dalam perusahaan juga gitu. Strategi itu kan berkaitan sama nilai tambah. Kalau misalnya kita mau melaju kencang, justru sumber daya manusia di dalam perusahaan itu kelelahan, maka nilai tambah yang mau diciptakan itu justru akan hilang. Bagaimana kita bisa menciptakan nilai tambah ketika SDM kita tidak termotivasi untuk bekerja? Nah, itu salah satu problem. Bayangkan kalau kita mau ke Jakarta pakai mobil sendiri, ya 2 jam capek tapi dipaksa nyetir, 4 jam capek dipaksa nyetir, apa yang terjadi? Bisa kecelakaan, ya. Kemudian driver itu juga bisa emosinya tidak stabil karena mau istirahat tidak boleh. Nah, ini Iya, contoh betul. kecil aja di dalam perjalanan. Ya. Perusahaan juga begitu. Kita mentarget SDM kita, tapi kita tidak memberikan kompensasi yang menarik, maka juga akan dismotivasi. Nah, itu strategi. Nah, setelah kita mengetahui strategi, ini saya ulangi ya. Yang pertama, kita analisis visi misi.
Kemudian kita tentukan tujuannya apa. Kemudian kita petakan posisi saat ini perusahaan di mana. Berikutnya kita membuat strategi. Nah, tahapan terakhir itu adalah aransemen pendukung. Ya, apakah perusahaan ini kalau misalnya mau menerapkan kompensasi bagi karyawan yang kerjanya luar biasa, kerja keras, lembur gitu ya. Apakah ada kebijakan penambahan remunerasi. Jadi kita bicara kebijakan, ya. Kemudian kita mau misalnya kita mau ke Jakarta tadi, sopirnya cuma satu. Ternyata kalau sering-sering istirahat juga tidak sampai-sampai kan. Akhirnya kita merekrut satu driver supaya bisa gantian, ya. Nah, jadi kalau perusahaan mau mencapai melakukan proyek-proyek besar dan SDM-nya tidak memenuhi, nah, kita perlu mekanisme rekrutmen, ya. Kita rekrut SDM baru. Kemudian kebijakan sudah, rekrutmen sudah, kemudian sistem insentif sudah. Nah, jadi kita lakukan penyesuaian di dalam rencana jangka menengah, ya. Kita merubah struktur organisasi misalnya, atau kita menambah rekomendasi rekrutmen, kita memberikan rekomendasi kebijakan atau rekomendasi policy. Nah, itu berkaitan dengan strategi yang akan kita lakukan. Nah, itu tahapannya. Ada 4 tahap. Ya, begitu, Widi. Oh iya, baik. Jadi kerangka berpikir dalam penyusunan RJMP ini menggunakan pendekatan manajemen strategi, begitu ya, Pak? Betul, ya. Oke. Kemudian berapa lama, Pak, waktu pengerjaan dari RJMP ini? Ini tergantung ya sebetulnya. Soal waktu itu tricky, Widi. Sangat tricky. Pengalaman saya dikontrak oleh banyak perusahaan itu 3 bulan. Ada yang 4 bulan. Tapi biasanya itu molor. Molornya bukan karena tim saya, tapi komisarisnya tidak tanda tangan gitu ya. Jadi sudah selesai di dewan di apa namanya di level direksi untuk minta persetujuan ke komisaris itu mengatur jadwalnya susah sekali. Komunikasi ke pemegang saham juga susah sekali. Itu sudah level politik kebijakan ya. Nah, biasanya lamanya di sana. Tapi secara umum kita bisa mengerjakan 3 bulan atau 4 bulan. Atau mungkin kalau urgent ya sangat mendesak ya kita bisa lebih cepat lagi. Tapi untuk urusan di internal perusahaan itu harus dikondisikan. Ya, kita butuh counterpart untuk menyediakan data misalnya. Misalnya kita ajak meeting, ya tolong diluangkan waktunya kayak gitu. Begitu, Widi. Ya, baik, Pak. Jadi untuk perencanaan jangka menengah ini karena memang disusun untuk 3-5 tahun. Kemudian untuk jangka penyusunannya itu sekitar 2-3 bulan gitu ya, Pak. Disesuaikan Betul, iya. juga dengan apa ya aktivitas di perusahaan tadi gitu ya. Iya. Baik, mungkin itu Pak pertanyaan dari saya. Semoga Oke. diskusi kali ini kita bermanfaat ya Pak. Oke. Terima kasih sudah Ya, terima meluangkan kasih, Widi. waktunya. Ya, semoga banyak Iya. banyak stakeholder di Indonesia ya yang sudah merasakan keluh kesah. Kenapa capaian perusahaan ya? Kita sudah berangkat dari Surabaya ke Jakarta, kenapa nggak sampai tujuan gitu? Perusahaan juga gitu Iya, ya. betul. Semoga dengan video ini bisa memberikan banyak wawasan baru ya, insight pengetahuan baru untuk memajukan perusahaan yang ada di Indonesia. Oke, terima Betul. kasih, Widi. Terima kasih banyak Pak Badawi. Oke. Saya tutup ya Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.